$1 itu sama dengan 1.125 rupiah. Ya, sedangkan kalau kita lihat di tahun 1986 terjadi devaluasi antara mata uang rupiah dengan mata uang dolar tadi. Ya, yang tadinya seharga 1.125 rupiah menjadi 1.642 rupiah. Maka kalau kita lihat presentasi perubahan mata uang tadi seperti di rumus yang bisa Anda saksikan di layar masing-masing, artinya rupiah itu terdepresiasi sebesar 45,87%. Ya, ini kalau kita lihat secara rumusnya tadi. Nah, yang tadinya di tahun 86 jumlahnya itu 1.642, itu di jumlah di tahun 85 1.125, itu kemudian dikurang 1 dan dikali 100 dapatnya 45,87%. Sehingga kalau ditanyakan rupiah tahun 85 dengan tahun 86 itu berapa persen depresiasinya, itu dengan menggunakan rumus seperti tadi. Nah, kemudian keseimbangan kurs tanpa intervensi pemerintah. Kalau kita lihat secara teoritis dalam kondisi tanpa intervensi pemerintah, harga suatu mata uang itu biasanya ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Sehingga kalau permintaan dan penawaran terhadap suatu mata uang itu akan berdampak dan berimplikasi terhadap harga atau kurs dari mata uang tadi. Ini prinsipnya hampir sama dengan mekanisme pasar. Ya. Semakin banyak permintaan, dia akan berdampak terhadap value dari suatu barang tersebut, termasuk uang. Nah, permintaan terhadap suatu mata uang itu berbanding terbalik dengan harganya. Ya, jadi permintaan terhadap suatu mata uang itu biasanya akan berbanding terbalik dengan harganya. Kalau permintaannya itu semakin tinggi, maka tentu dia akan berbanding dengan harga yang berdampak tadi. Nah, semakin tinggi nilai dolar misalnya dibandingkan dengan rupiah, maka keinginan untuk menukar rupiah dengan dolar itu akan semakin berkurang. Ya, karena apa? Karena nilai rupiah itu semakin tidak memiliki harga, atau paling tidak harganya itu akan semakin kecil, sehingga orang akan lebih senang kalau kemudian memiliki mata uang dolar dibandingkan mata uang rupiah, karena dia memiliki angka value yang lebih menguntungkan bagi si pemegang mata uang tadi biasanya, sehingga orang akan ramai-ramai menukarkan mata uang rupiahnya dengan dolar. Ini yang terjadi di tahun 98 pada saat kemudian rupiah tidak memiliki nilai tukar yang cukup baik posisinya, sehingga orang beramai-ramai menjual rupiah dan membeli barang-barang berharga atau mata uang lain, sehingga akibatnya mata uang rupiah itu yang beredar di masyarakat itu cukup tinggi, sehingga angka inflasi juga akan berdampak daripada persoalan tadi. Itu yang terjadi di tahun 98. Nah, ini kalau kita lihat grafik atau kurva permintaan atas dolar, tentu dia akan berbanding antara nilai rupiah relatif terhadap dolar. Ya. Ini. Kemudian penawaran terhadap rupiah itu akan berbanding lurus dengan harganya. Ya. Apabila rupiah berapresiasi terhadap dolar, berarti harga rupiah itu akan semakin mahal. Maka harga produk-produk yang diimpor dari Amerika atau dari negara-negara lain yang menggunakan mata uang dolar itu akan menjadi lebih murah di mata konsumen di Indonesia. Nah, demikian juga sebaliknya, kalau rupiahnya semakin terdepresiasi terhadap dolar, maka produk-produk impor luar negeri yang menggunakan mata uang dolar itu akan menjadi semakin mahal. Ini yang terjadi di tahun 98 pada saat rupiah mengalami depresiasi. Nah, apa saja faktor yang kemudian mempengaruhi kurs ya? Yang pertama tentu adalah laju inflasi relatifnya. Ya,
Ini yang pertama. Di Indonesia saya pikir kondisi-kondisi seperti ini sudah beberapa kali terjadi. Mungkin yang paling kacau itu ada di tahun 98 lah. Nah, kemudian tingkat bunga relatifnya, kemudian tingkat pendapatan relatifnya, tentu yang berikutnya adalah kontrol dari pemerintah, serta kemudian pengharapan terhadap pasar itu sendiri. Nah, kalau kemudian pasar kemudian mengalami distrust oleh publik pada umumnya, tentu dia akan mempengaruhi nilai kurs tadi. Ya, misalnya kalau kita lihat di Aceh saja, pada saat mau Maulid, Lebaran atau apapun, dia akan mempengaruhi harga pasar. Begitu juga dengan kurs ini sendiri. Sampai sini mau tanya? Ada yang mau ditanyakan? Jelas nggak? Tapi nggak ini ya, nggak kedengaran suaranya ya ke saya ya. Jadi agak susah juga untuk berinteraksi itu. Nah, itu mungkin sedikit tentang kurs ya. Sedikit tentang kurs. Silakan nanti dibaca lebih lanjut. Ini sepertinya komputer kampus nggak tahu nih headset saya yang bermasalah atau komputer yang bermasalah ya. Tapi suara saya bisa didengarkan ya. Yang penting itu bisa didengarkan, dihayati ya. Tapi nggak usah dimimpiin, dengarin aja. Oke. Mau tanya boleh chat aja lah. Oh ya. Nah, atau udah kedengaran nih suaranya. Coba ngomong. Apa yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan nggak? Rupanya tadi speakernya off. Pantas saja ya. Ada? Ada yang mau tanya? Jelas nggak yang saya maksud tadi? Udah Pak. Yes. Ini Pak mau tanya Pak. Yes. Bagaimana cara meningkatkan nilai mata uang kita Pak? Adakah kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan nilai mata uang kita Pak? Ya. Sudah. Tadi kan sudah disampaikan ya bahwa ada beberapa faktor yang kemudian mempengaruhi kurs ya. Tentu yang pertama yang harus dipikirkan oleh pemerintah untuk bisa memastikan nilai tukar rupiahnya itu stabil atau memiliki nilai yang tinggi itu dengan mengontrol laju inflasi yang ada di dalam sebuah negara. Nah, kalau kemudian laju inflasi ini bisa dikendalikan, tentu dia akan berdampak terhadap nilai tukar mata uang di suatu negara itu sendiri. Kemudian yang berikutnya yang bisa dilakukan adalah dengan juga menjaga tingkat bunga relatifnya. Ya. Jadi kenapa kemudian sistem perbankan di suatu negara itu tentu sangat memperhatikan tingkat suku bunga yang ada di dalam sebuah negara itu sendiri. Karena itu juga bisa berdampak terhadap nilai tukar dari mata uang di suatu negara itu. Ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya itu terkait dengan tingkat pendapatan relatifnya. Maka tingkat pendapatan relatif di suatu negara itu juga bisa berdampak terhadap nilai tukar uang di satu negara. Maka kalau kemudian ini misalnya yang nanya tadi siapa si Kamal ya? Kalau Kamal tidak punya tidak punya pendapatan, tentu nilai tukar terhadap gadis-gadis yang akan dipersunting itu juga akan rendah, gitu kan? Wah, maksudnya ya. Tapi kalau tingkat pendapatan Kamal itu tinggi,
maka nilai tawar Jamal itu juga tentu bernilai akan lebih tinggi juga. Begitu juga dengan mata uang itu sendiri. Nah, kalau sebuah negara tidak memiliki penjualan relatif yang stabil ataupun yang dapat meyakinkan para pembeli, tentu nilai tukar mata uang di suatu negara itu tidak akan mendapatkan trust dari negara lain, ya, sehingga orang tidak menganggap mata uang negara tersebut bernilai untuk dimiliki, sehingga dia akan berdampak terhadap nilai tukar tadi. Kemudian kontrol dari pemerintah juga penting, ya. Jadi kebijakan yang ada di pemerintah itu juga bisa berdampak atau berpengaruh terhadap nilai tukar uang di suatu negara, ya. Nah, kebijakan-kebijakan politik ini tentu harus melihat dan memastikan agar tidak berdampak negatif terhadap nilai tukar di suatu negara itu sendiri. Kemudian pengharapan pasar juga penting, ya. Kemudian sentimen pasar ataupun juga kemudian pergerakan ini tingkat permintaan dan penawaran di tingkat pasar itu juga bisa berdampak terhadap kurs rupiah itu sendiri. Sehingga kalau ditanyakan apa yang kemudian bisa dilakukan untuk memperkuat nilai mata uang rupiah tadi, jadi indikator-indikator tadi itu yang kemudian harus diperhatikan, faktor-faktor tadi, sehingga mata uang rupiah itu terdepresiasi atau berapresiasi itu tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, tapi dia bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Itu ya, Kamal, ya. Halo, Kamal masih di tempat? Atau sudah berpulang ke rumahnya masing-masing? Ya. Ada lagi yang lain mau tanya, silakan. Materinya sudah saya kirim ke grup, ya. Jadi nanti tinggal dibaca lagi. Ada? Tidak ada, ya? Oke, jadi silakan nanti di prepare untuk ujian. Materinya yang akan diujiankan hanya yang saya kirim ke grup saja. Materinya ada banyak sebenarnya, tapi saya pilih yang itu sajalah untuk diujiankan. Ya, mudah-mudahan bisa dipelajari dengan baik dan bisa menjawab soal ujian dengan baik pula, ya. Ini karena nyampein materinya di ruang akademik, sehingga intonasi dan tone suaranya itu disesuaikan dengan kondisi tempat saya menyampaikan materi ini, ya. Jadi kalau suaranya nggak terlalu besar, dimaklumi saja. Oke, ya. Ada lagi yang menanyakan? Nur Hayati, Dahliana? Belum ada, Pak. Belum ada, ya. Maulina? Belum ada. Maulina mau apa? Mau nanya? Enggak, Pak. Enggak. Pak, nyetel lagi boleh, Pak? Boleh. Faktor yang sangat besar tuh, faktor apa saja yang sangat berpengaruh sangat besar terhadap melemahnya mata uang, Pak? Ya, jawabannya sama seperti tadi, ya. 5 faktor tadi. Ya, 5 faktor tadi, kelima-limanya memiliki potensi yang cukup besar, ya, untuk melemahkan atau memperkuat nilai tukar dari suatu mata uang. Tidak hanya rupiah, semua mata uang di dunia. Jadi kalau kemudian ditanyakan mana yang lebih besar peluang untuk melemahkan atau memperkuat mata uang, itu kelima-limanya memiliki peran yang hampir sama, ya, tergantung kondisi dan kronologi di suatu negara atau di suatu tempat. Jadi
Jadi kelima-limanya ini bisa saja menjadi faktor dominan dalam naik turunnya nilai tukar mata uang di satu negara dengan negara yang lain. Itu ya. Ya Pak. Oke. Oke. Selebihnya silakan dipelajari. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan boleh ditanyakan. Tadi ya saya mau mengajar di kelas karena hari ini ada kesempatan datang langsung ke kampus, tapi karena yang hadir cuman berapa orang saja, jadi kita putuskan secara daring lah ya. Nah teman-teman ini kan mungkin ada kesibukan juga satu lain hal yang kemudian memang mata kuliah tatap muka ini kan belum tidak kita sampaikan jauh-jauh hari, jadi mungkin ada yang tidak prepare ya untuk bisa hadir ke sini. Saya maklumi lah. Oke ya. Kalau tidak ada lagi, oke. Silakan dibaca dan dipelajari lebih lanjut. Terima kasih. Baik Pak. Oke. Pak Rizky Maulana lagi naik motor sambil kuliah, ya. Luar biasa nih. Hati-hati ini. Ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke tujuan dengan selamat ya. Karena kalau kuliah sambil naik motor itu kan cuma orang-orang yang beriman dan beramal soleh saja yang bisa melakukan. Lagi kerja Pak. Gimana makanya? Ya, oke lah. Yang penting bisa selamat aja ya. Enggak, jangan sampai habis minum nanti masuk rumah sakit ya. Oke ya, makasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Itu vitamin ya.